Oke guys, gue mau ngasih tau kalian dan gue juga mau minta doanya kepada kalian bahwa gue lagi mau siap-siap pergi rapat ya, rapat The Fed nih. Gue bukan rapat The Fed kayak rapat The Fuck. Gue tadi ditelepon sama bentar. Gue tadi tuh ditelepon sama Bang Jerom gitu kan. Bang Kai, ayo siap-siap, itu mobil negara udah siap-siap tuh katanya gitu kan. Gue bilang oke, gue pakai dasi apa enggak nih gitu kan. Udah nggak usah gitu kan. Kita pakai celana ini aja, celana pendek gitu. Oh siap gitu kan. Oke guys, jadi di video kali ini gue cukup ngehalunya gue tadi. Jadi di video kali ini gue bakalan bahas perkembangan The Fed. Jadi kita udah tahu bersama bahwa gue udah bahas kemarin bahwa The Fed itu bakalan melakukan rapat tertutup ya, rapat tertutup gitu kan. Jadi rapat tertutup tapi dan rapat dadakan juga gitu, rapat darurat lah. Nah jadi kalau misalkan dipikir-pikir dari namanya sendiri, rapat darurat itu adalah rapat yang dimana benar-benar harus dia mengambil keputusan gitu. Nah, menurut gua secara pribadi ada satu hal yang sudah pasti sebenarnya untuk mereka tentukan. Yang pertama adalah menghentikan yang bond itu kan, sistem bondnya kemarin itu kan terlalu gede banget dia ya. Jadi, terlalu parah lah. Nah, itu harus benar-benar dihentikan sama dia gitu. Nah, untuk selebihnya persoalan dunia cryptocurrency atau persoalan apalah segala macam, gua masih belum terlalu bisa memprediksinya gitu kan. Karena kenapa namanya market cryptocurrency itu benar-benar gimana ya, gue sebenarnya bingung gitu. Cryptocurrency kan itu sebenarnya diciptakan untuk tidak bisa diatur gitu. Tapi persoalannya ada satu hal yang maksudnya gini, tapi ada satu hal yang di sisi lain sebenarnya cryptocurrency itu bisa diatur dalam, mungkin nggak bisa diatur di sini tuh mungkin dari segi blockchain nggak bisa dimanipulasi apalah segala macam gitu. Tapi ada satu hal yang orang bisa atur, atau negara atau bahkan skala global yang kita udah tahu bersama apa, coba gue mau uji tes ini kalian gitu, pikiran kalian apa, coba tulis di kolom komentar, gue tungguin 5 detik. 1 2 3 4 5. Oke, yang bisa diatur itu adalah psikologi. Oke, contoh misalkan gitu kan, ada tentara, ada lagi perang nih yang Ukraina sama ini gitu kan. Kalau psikologi kita berpikir, maksudnya pikiran kita berpikir gitu, pikiran dan perasaan kita berpikir, ada yang namanya was-was untuk masuk. Atau kasus kasus COVID kemarin lah gitu kan, itu kan kacau banget kan. Jadi semua tuh kayak parah, merah abis gitu kan, karena orang nggak mau nih masukin uangnya ke cryptocurrency kan, mereka mau pakai gitu kan uangnya untuk berobat, butuhan rumah, apalagi ada WFH gitu kan, kerja di rumah segala macam. Nah itu sebenarnya yang bisa diatur. Dan kalau misalkan ada yang bilang cryptocurrency itu nggak bisa diatur, ya mungkin secara blockchainnya atau apalah segala macam memang nggak bisa diatur. Cuman jadi persoalannya adalah ada satu momen, ada satu titik di mana bisa diatur, yaitu psikologis dan pikiran. Itu menurut gue secara pribadi. Dan itu pun yang sekarang itu lagi dikembangkan, dibuat aturannya menurut gue. Kali aja di The Fed sekarang membahas gimana nih, kita harus bikin apa lagi nih ya gitu kan, agar orang tuh mau takut gitu masuk dunia cryptocurrency sehingga harganya berkurang. Habis itu mereka serok dengan skala global, skala negara. Kayak kemarin Rusia, gue nggak mau ini apa segala macam menerima kripto, dilarang keras, gitu kan. Habis itu anjlok kucut. Habis itu didukung lagi sama The Fed nih, mengeluarkan fatwa-fatwa apalah segala macam gitu kan. Udah tuh kalian mereka teleponan apa segala macam gitu kan. Gak tahu dah tuh. Nah pada intinya guys, hal itu demikian yang membuat bahwa ya apa ya, gue nggak tahu nih, pikiran gue kayaknya terlalu liar banget sih. Udah stop ya, gue takut ini ya. Tapi yang jelas adalah sekarang kalau misalkan kalian masuk gini, ini kan tanggal 14 ya, tanggal 14 nih. Jadi kalau sekarang 14 hari Senin, berarti sekarang di Amerika Serikat ini masih hari Minggu. Ya, hari Minggu. Jadi kalau misalkan keputusannya itu mungkin bisa aja nanti malam jam 11.30 nih. Karena kita kan berbeda 12 jam kan.
Intinya kayak gitu. Jadi mungkin keputusannya itu jam 11.30 malam, jam 23.30 malam nih keputusannya. Dan kalau misalkan saran gua secara pribadi kepada kalian sih sebenarnya ya kondisi sekarang mungkin menurut gua adalah dia bakalan turun menuju ke 39 atau 40 untuk skala Bitcoin. Karena kalau misalkan kita lihat sekarang pun kalau misalkan ada yang terlalu barbar penurunannya kayak Fed seperti ini gitu kan, yang sampai ada 11, ada 8. Tadi tuh sebenarnya waktu beberapa jam yang lalu tuh banyak beberapa token yang gue lihat kayak Polkadot nih, dia benar-benar ngedown gitu kan. Nah, jadi sekarang itu alur pikirannya para investor atau para paus ini itu tuh mereka agak worry gitu. Jadi kayak keluar dulu daripada token-token altcoin gitu. Jadi mereka kayak gitu. Sehingga karena takutnya dia berpikir bahwa kalau misalkan memang Bitcoin turun crash sampai 40 dan mentok dan menuju OTW menuju ke 37 dan 35, wah kacau, mereka kan siap-siap untuk nyerok kan. Itu kan murah banget itu. Seperti itu guys. Jadi mereka tuh ngorbanin token yang di altcoin habis itu menuju ke untuk menyambut daripada harga Bitcoin ini nanti, sehingga dia kalau misalkan dia crash gitu. Tapi kalau misalkan anak-anak yang trading gitu kan, yang ngambil future sama spot dan apalah segala macam gitu kan, ya otomatis mereka juga harus mikir-mikir lah. Nah kalau misalkan kita lihat dari segi sini aja, sebenarnya gue nggak tahu ya kenapa si Shiba Inu itu stabil aja gitu di situ tuh. Ada apa gerangan? Apa memang pengaruh yang gue bahas gitu kan, the Fed versus Shiba Inu, perihal pembakarannya itu yang membuat seperti itu. Tapi gue mau lihat dari segi sektor. Nah kalau misalkan dari segi sektor itu DAO, yang kalau DAO kan komunitas ya. Nah kalau misalkan kita lihat nih Phantom, wah keren banget nih si Phantom nih ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sini yang sekelas meme coin sih sebenarnya dia mengalami penurunan ya. Wah tuh Shiba naik, Baby Dot juga naik. Wah fake nih, naik nih. Mereka tuh udah cuan banget nih. Gue tadi juga pas lihat saldo gue, anjir keren banget nih. Tapi gue udah amanin, jadi buat aman lah, cari aman gue keluar dulu. Jadi kayak gue keluar dulu deh tadi di fake, sama ada beberapa token yang tadi gue keluar dulu deh. Seperti itu guys. Jadi gimana nih keputusan kalian? Jadi kalau misalkan kalian mau masuk sekarang ya jangan dulu, karena para paus-paus sekarang tuh lagi keluar-keluar muatan guys. Jadi benar-benar token-token altcoinnya mereka tuh benar-benar di take profitin dulu lah segala macam, diamankan dulu sama mereka. Nah kalau misalkan kalian masuk dan kalian udah merasa bahwa bang ini harganya udah murah bang, udah merah nih merah, bentar dulu, bentar, jangan kayak gitu. Jadi itu kan perihal persoalan mereka paus aja nih yang membuang barang, dalam artian mereka take profit atau mengambil keuntungan atau kayak mengamankan duitnya dulu lah gitu. Nah itu baru pausnya. Nah belum lagi berita The Fed ini. Kalau misalkan The Fed ini sisi negatif, bisa aja mentok sampai 35 tuh, turun si Bitcoin tuh. Nah otomatis imbasnya kemana-mana. Orang tuh emosionalnya, psikologisnya udah blak-blakan, udah nggak tahu lagi. Belum lagi nanti ditimpuk sama Ukraina sama Rusia nih, yang rencananya minggu depan bakalan perang kan. Wah kacau, udah tuh kacau. Jadi The Fed paus keluar, harga anjlok jeder. The Fed keluar, harga juga anjlok jeder. Terus Ukraina dengan Rusia melakukan perang segala macam, ekonomi negara benar-benar berubah atau menurun segala macam gitu kan. Bantuan sana sini, jadi uangnya pada akhirnya orang butuh duit segala macam. Akhirnya mereka keluar, ambil investasi, ambil sahamnya, ambil kriptonya, jadi dicairin segala macam. Wah langsung boom. Gimana deh tuh di sini tuh benar-benar masa merah-merah guys kalau kayak gitu. Karena 3 isu global ini, wadaw, amazing, sangat menakutkan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mau nyerok, santai dulu, oke? Kalem ya. Gitu aja sih sharing-sharing kali ini ya. Gue juga mau ngasih tahu kalian bahwa kalau ada yang nomor-nomor gue tuh yang sering bersewangan atau di grup, kemarin juga ada kabar berita di grup, beberapa grup token segala macam, ada yang
ngatasnamain gua, dan gua jujur ya, gua tuh punya nomor satu doang ya, itu Tok, yang kalau kalian yang lihat di link bio gua itu Tok, WhatsApp gua. Jadi kalau bukan itu atau ada nomor-nomor yang dari luar negeri segala macam, itu udah itu udah scammer, jangan di ituin. Karena udah ada beberapa yang melapor bahwa dia bilangnya minta ini segala macam bla bla bla. Apalagi kalau kalian dikasih link nih, terus kalian klik, waduh itu habis dana kalian tuh. Bahaya guys, serius, hati-hati. Jadi sekarang tuh jangan mudah untuk mengklik link, apalagi link tautan yang di dalam grup, atau link pribadi, atau link yang kadang tuh ngirimin kalian email tuh orang-orang luar. Waduh. Oh ini si form ini segala macam. Oh gua bakalan infakin lu token-token. Wah, prat. Gue pengen muntah rasanya dengerin kayak gitu tuh, kayak masa penipuan. Udah gitu aja. Bacot gua terlalu ini banget, melebar kemana-mana. Nanti gua bahas di video lain aja. Oke, seperti itu aja video kali ini. Jadi gue lagi mau siap-siap dulu, gue mau pakai gencu dulu ya, sama cukur kumis dulu nih, biar ganteng kan nanti pas rapat disorot sama kamera gitu. Aduh. Oke, tapi tetap aja nanti gue coba kalau misalkan gue masih melek gitu kan ya, gue bakalan updatein ke kalian, atau gue live kali ya, live gimana? Gue live di YouTube, gimana menurut kalian? Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini. Sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu gak ketinggalan berita update terbaru daripada channel gua. Itu formal gua gitu kan, omongan gua. Tapi kalau misalkan yang belagunya, udah mending lu sekarang tekan tombol subscribe dah. Subscribe dah. Ngapain tunggu lama anjir. Udah gitu aja. Dan titip salam sama keluarga kalian. Dan dapat salam dari gua, Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.